أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sungguh Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami, atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu? Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri, dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka. Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 52 dan 53. Alhamdulillah, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, BCA Islamic Center Surabaya, malam hari ini kita bisa hadir kembali. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah kita sampai bisa bertatap muka di Islamic Center ini. Mudah-mudahan panjenengan semuanya berangkat dalam keadaan selamat dan pulang lagi nanti dalam keadaan selamat
Dan mudah-mudahan yang paling penting, mudah-mudahan panjenengan beserta keluarga besar panjenengan selamat dunia akhirat dan terhindar dari api neraka. Amin ya robbal alamin. Dengan cara kita mencintai Al-Quran dengan hati, yaitu hakko tilawatih. Surat kedua ayat 121. Minta tolong Pak Yani. Jadi ngaji Al-Quran kita, BCA kita, Allah menyuruh yaitu dengan hati, ya, yaitu hakko tilawatih, membaca Al-Quran dengan sebenarnya, dengan D5. Al-Quran itu, hadis itu dibaca, difahami, diamalkan, didakwahkan, dan dihafal. Jadi D5. Nah, begitu. Silahkan Pak Yani. Artinya 121 Al-Baqarah. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran tidak semestinya. Tidak semestinya itu ya bisa jadi hanya baca tok. Kalau hanya dibaca tok ya karomahnya Al-Quran itu gimana? Gak bisa kita rasakan. Pokoknya kita berupaya, kita ini pakai D5. Pertama, Al-Quran itu tetap dibaca. Jenengan tetap harus, Al-Quran harus dipahami. Itu Al-Quran harus diamalkan semampu panjenengan ya. Jadi berperilaku seperti Al-Quran semampu panjenengan. Ya, terus setelah itu berdakwah dan mengajak istri, suami, anak cucu untuk melakukan Al-Quran ini, contohnya sholat misalnya, ngaji misalnya ya. Terus yang kelima ini kita butuh menghafal. Makanya jangan tak suruh mencatat supaya nanti ayat-ayat tematik itu panjenengan tahu. Oh, tobat itu di surat 66 ayat 6 sampai 8. Oh, hakko tilawati itu surat kedua ayat 121. Jadi begitu. Itu perlu membiasakan diri mencatat seperti itu supaya nanti kalau kita mau memahami, kalau kita sudah ada catatan ya di pikiran kita tinggal membuka, begitu caranya. Itu memudahkan pemahaman, dicantolkan gitu maksudnya. Baik, jadi semuanya Al-Quran itu jumlahnya ada 114 surat. 114 surat, 6.236 ayat. Nah itu ya, itu harus diingat-ingat, termasuk asimki dulu juga harus ingat. Ya, ada akidah, ya, ada syariah, itu, ada ibadah, ada muamalah, ada kisah-kisah dalam Al-Quran, ada ilmu-ilmu, berbagai macam ilmu, itu semua bersumber dari Al-Quran ini. Makanya jenengan harus tafakoh fiddin itu apa? Memperdalam agama itu harus dalam dengan D5 tadi. Coba lihat di surat At-Taubah, Pak Bambang baca yang keras. Surat At-Taubah itu surat ke-9, ayatnya 122. Nah, dengan tafakoh fiddin itu nanti panjenengan akan bisa ya mengajak diri kita itu menjadi orang yang baik. 122. Jadi memberikan semacam D4 tadi.
Jadi didakwahkan, berdakwah. Coba baca surat At-Taubah ayat 122. Artinya aja. Yang keras Pak Bambang. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi bisa menjaga diri itu dengan cara tadi memberi peringatan. Jadi kalau sudah kita ini ngaji, kita diperingatkan dengan ayat-ayat ini, kemudian kita sudah ingat, maka saatnya kita memberi peringatan. Jadi orang yang ingat akan diberi kemampuan untuk mengingatkan. Tapi kalau orang yang lupa, nggak bisa mengingatkan, lupa ya po. Kalau orang lupa ya nggak bisa, ya makanya kita perlu ingat, itu perlu memberi peringatan. Nah, peringatan ayat-ayat ini loh Pak. Ya, sekarang kita kembali ke surat 7 ayat 52. Ayat ini menjelaskan tentang kitab yang telah diturunkan kepada manusia, yaitu Al-Quran, kitab samawi yang mengandung penjelasan-penjelasan dan petunjuk-petunjuk bagi manusia. Dalam ayat-ayat yang cukup jelas dan terang, karena telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dengan perantaraan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Al-Quran itu menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, yang mempercayai bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Bila seseorang mau mempelajarinya dan mau mengamalkannya, segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, dia akan mendapatkan kebahagiaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melalui Al-Quran ini menjelaskan ya bahwa Al-Quran itu berisi pokok-pokok dasar agama secara umum, baik yang berhubungan dengan akidah, ibadah maupun berhubungan dengan muamalah, pergaulan yang luas antar bangsa di dunia ini. Loh Pak, semuanya diatur. Minta tolong Pak Ihsan, surat ke-11 ayat 1. Silakan dibaca yang keras. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Nah, jadi dirinci tadi ya, ada masalah akidah ya, ada ayat-ayat tentang syariah, hukum-hukum Islam, ada masalah ibadah, ada masalah muamalah, ada kisah-kisah, ada ilmu-ilmu ya. Jadi dirinci seperti itu supaya kita mudah ya untuk mengingatnya, itu supaya mudah, mempelajarinya mudah, sehingga kalau mudah ya kita mudah untuk mengajak orang lain ya. Dengan adanya Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia, maka diharapkan penyakit taklid buta dengan mengikuti cara-cara nenek moyang yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran, syirik, menyembah selain Allah seperti berhala, kubur yang dianggap keramat dan lainnya dapat dihilangkan. Al-Quran mengajarkan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia beribadah dan minta pertolongan. Jadi sekali lagi jangan sampai salah ya Pak. Jangan sampai salah niat ya Pak. Jadi kalau kita berziarah kubur itu kita mendoakan mereka. Jadi mereka-mereka itu
bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, suami kita, istri kita, guru-guru kita, para pahlawan-pahlawan, para wali-wali itu semuanya adalah waktu hidupnya itu mereka suka mendoakan kita. Makanya pada saat beliaunya itu wafat, kita pun juga mendoakan mereka. Tapi jangan sampai salah niat. Lah minta gimana? Saya tuh dulu pernah salah niat, Ustaz. Iya. Ya, itu, Heeh. kan saya pegang itu apa tuh? Saya patahnya dari Heeh. bergetar, Ustaz. Mm-mm. Itu kenapa? Ya intinya tadi loh Pak. Jadi Allah itu wanti-wanti kepada kita jangan sampai salah niat. Karena namanya begitu itu biasanya ya macam-macam Pak. Mungkin melihat cahaya, mungkin ada bergetar, mungkin ada perasaan apa. Lah disitulah ranah-ranah yang bisa menyesatkan kita. Jadi mereka semuanya itu adalah ya tadi kita doakan. Dan siapa mereka yang berziarah kubur itu ya otomatis manfaatnya apa? Yang doa yang biasanya kita lewat kuburan itu. Assalamualaikum ya ahli kubur minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah minal adab. Nah, kita itu mendoakan mereka ya Allah ampunilah saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat mukminin mukminat. Kalau itu Ustaz, punya hajat tapi wasilahnya masih lewat pelanggaran itu biar gimana? Lah makanya itu tadi harus makanya kalau jenengan berdoa ya mintalah kepada Allah. Tapi jangan lupa urutannya doa itu loh. Nah, tolong buka surat 14 ayat 41. Nah, jadi meminta maaf untuk diri, kedua orang tua, terus mukminin mukminat ya. Di wasilah dari Lah. Sunan Ampel gitu ya Ustaz ya. Ya. Tapi kalau itu Pak, kalau wasilah itu nanti kaitannya kalau sesama kita masih hidup begini ya. Oh, gitu. Ya Ustadz, saya tolong didoakan Ustadz, saya ini keluarga mau pindah rumah, beli rumah baru, minta didoakan ya Ustadz. Nah, kita kan mendoakan ya. Tapi kalau kita sudah meninggal, maka aturannya beda lagi. Ngono lho maksudnya. Lah itu Pak yang kita disuruh berhati-hati itu di situ. Karena ya seperti katanya Pak Bambang tadi loh, kalau orang itu nggak ngerti kan ranah-ranah seperti itu kan membahayakan toh Pak. Lah nanti kalau misalnya itu bergetar atau itu ada suara apa nanti kan loh kan menambah bingung toh Pak. Gitu loh Pak. Karena alam barzah itu kampung ya, perkampungan di sana itu. Lah tentang kebaikan-kebaikan yang kita peroleh dari kita berziarah kubur ya tentunya kita selalu ingat mati. Kalau orang itu selalu ingat mati otomatis ibadahnya kenceng gitu loh Pak. Bersiap aku ya amalo bikum lahikun, aku pun akan menyusul kamu. Sekarang kamu saya doakan, aku pun akan menyusul kamu. Begitu itu. Itu nanti menjadi apa? Menjadi nasihat diri itu begitu. Jadi kubur itu bisa menyebabkan, bisa menasihati diri kita agar kita tidak terlena di dunia ini ngono lho. Jadi caranya ya no kuburan iku mau supaya kita ingat akhirat. Rumah masa depan ya ning kono iku mau, balik papan mau iku mau. Kalau ingat saya mau berdoa di sini agar hajatnya Pokoknya intinya sampean tetap minta ya Allah apa doamu apa, tapi jangan lupa itu tadi coba baca surat 14 ayat 41 yang keras suaranya. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan hari kiamat.
Nah, itu loh Pak. Jadi ampunilah diriku. Jadi orang itu kalau mau doa itu adabnya begitu. Ampunilah diriku, ampunilah ayah ibuku, ampunilah guru-guruku, ampunilah saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat. Nah, setelah itu ya Allah, Allahumma qdi hajatina ya Allah. Saya punya hajat ini ya Allah, bantulah saya ya Allah. Anak saya sedang sakit, istri saya sedang sakit, berilah kesembuhan ya Allah. Itu. Pokoknya hati-hati di situ hati-hati. Tadi loh Pak Bambang bilang tadi loh. Karena kalau sampai seliut salah mohon, lah itu yang menjadikan namanya syirik itu tadi. Para sunan, para nabi ya, para orang-orang soleh itu nggak pernah mengajarkan mintalah kepadaku pada waktu aku mati, nggak ono belas. Nah makanya itu yang dijadikan ranah orang-orang kadang membenci orang-orang yang para wali-wali itu seperti itu gara-gara apa? Yang datang itu lo salah niat, ngono lo. Nah itu bahaya. Kalau kita memang ziarah ke sana ya karena kita mengingat betapa ini orang mulia ini. Ini dulu waktu hidupnya yang ngulang ngaji, yang ngulang kehidupan gitu loh maksudnya. Ya Pak ya. Tapi kadang orang itu nggak ngajinya nggak dalam, yang ngono mang, mbah, langsung mbah, lagi gula singgara ya anu kayak itu mbah lagi gula. Nyeluk bukan memanggil Allah tapi mbah. Loh. Ya nek mbah iku masih hidup ngono. Mbah, aku dongakno ya mbah. Ya le, tak dongakno le. Ngono lho. Jadi untuk orang-orang yang ada di dalam kubur ya kita seperti itu, mintakan ampunan. Kalau sampean berwirid, kalau sampean membaca Al-Qur'an, Allahumma ausil. Ya. Maqara'nahu minal Qur'anil adim hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan samilah ngono lho. Ya Allah, sampaikan sedekahku ini ya Allah untuk ayahku, untuk suamiku. Lah, ngono. Ambek ditiliki. Ngono mang. Sampe nyekel ngene ora apa-apa. Pokoknya sing penting ngono mau. Ya, jadi ojo sampai salah niat, hati-hati ya. Itu nano bisian terus sampean wah setan itu pinter Pak carane membelokkan orang itu Pak. Ya Pak ya. Tapi kalau beliaunya masih hidup, sampean minta doa, didoakan. Ya, nek wis mati yo doakan ojo dijaluki ngesakno. Wis mati alam sana. Lah dene sampean ngipi dipethuki yo alhamdulillah sampean. Lho aku ditamoni karo Pak Qadir. Padahal Pak Haji Abdul Qadir sudah meninggal. Oh, saya dibilangi begini. Alhamdulillah. Loh, karena memang arwah-arwah orang-orang soleh itu beda dengan arwah-arwah orang yang jelek. Orang-orang yang jelek itu di penjara. Tapi arwahnya orang-orang yang soleh itu bisa kemana-mana. Duli dan rono-rono. Nah itu keterangannya begitu. Ya, tolong ya. Jadi hati-hati. Seperti berhala kubur tadi yang dianggap keramat, artinya ya tadi salah niat tadi dan lainnya dapat dihilangkan. Al-Quran mengajarkan tauhid hanya kepada Allah, manusia beribadah dan meminta pertolongan. Dengan demikian ungkapan seperti yang terdapat dalam firman Allah di bawah ini tidak terdengar lagi, yaitu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka. Surat Az-Zuhruf ayat 23 loh. Jadi simbahe mau soleh solihah apa ora ngono lho Pak. Kalau mbahnya bukan soleh solihah ya hati-hati. Ojo kok terus jare mbahe. Lho mbahku biyen ngono Pak.
Mbae, kok mbae salah putune melok salah ning kono digepuki. Lho, mbae digepuki pisan gara-gara kan mbae sampean kan ngomong, "Le, kon ngene iki nglakoni ngene iki karo sapa?" "Mbahku biyen niku." Mbae diceluk. "Ya, Mbah." Lho diikuti cucune. Ya mbae digepuki karena salah. Nek mbae apik diikuti anak cucu berarti dapat amal soleh, ilmu yang bermanfaat itu. Makanya hati. Terakhir ayat yang ke-53. Ayat ini menerangkan bagaimana keadaan orang-orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman dalam hidupnya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka mereka lebih mempercayai ajaran-ajaran nenek moyang yang sesat daripada ajaran Al-Quran yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dengan benar. Dengan perbuatan seperti ini berarti mereka menunggu datangnya hukuman Allah yang mengakibatkan penyesalan pada hari kiamat. Apa yang mereka tunggu itu menjadi kenyataan. Janji dan ancaman yang disampaikan para rasul akan terbukti pada hari kiamat, yaitu orang yang beriman dan berbuat baik akan mendapat kebahagiaan, dan orang yang kafir, orang yang dolim, orang yang fasik, orang yang musyrik akan menerima hukuman dan berada dalam kesengsaraan. Pada hari itu orang-orang yang lupa kepada Allah dan tidak percaya kepada para rasul yang telah membawa petunjuk dan kebenaran, bahkan mereka juga akan ragu. Mereka yang ragu ya dan menentangnya, karena itu bila mereka mendapat hukuman maka hal itu merupakan suatu yang wajar. Pada hari itu mereka tidak punya daya untuk menghindar dari hukuman. Yang dapat mereka lakukan hanya berangan-angan. Kalau saja ada pertolongan dari orang atau sesuatu yang pernah diagungkan atau disembah seperti nenek moyang yang dijadikan rujukan taklid atau berhala yang dijadikan sesembahan, mereka juga berangan-angan untuk dikembalikan hidup ke dunia agar mereka dapat bekerja dan beramal baik sesuai dengan ajaran Allah. Angan-angan seperti ini tidak mungkin terjadi. Mereka tidak dapat kembali ke dunia karena alam dan isinya telah hancur. Karena itu pada akhir ayat ini disebutkan bahwa mereka telah merugi. Di dunia mereka merugi karena telah mengotori dirinya dengan syirik dan maksiat. Dan di akhirat mereka juga merugi karena mendapat hukuman. Mereka merugi karena semua yang mereka kerjakan di dunia tidak membawa keuntungan sedikit pun. Hilang dan lenyap dari pandangan mereka apa yang mereka adakan selama ini. Mereka mengharapkan syafaat dari sesuatu yang mereka sembah. Syafaat yang diharapkan itu tak kunjung datang. Akhirnya timbul penyesalan dan kerugian. Loh Pak, jadi butuh syafaat atau sampean semuanya ini. Al-Quran itu ya, Al-Quran yang kita pelajari, yang kita baca di dunia ini nanti Pak, itu akan bisa datang membela kita Pak. Ya, Al-Quran ini loh, ini bisa memberi syafaat. Lah nanti tergantung kalau saat jenengan itu ditimbang, kan kalau timbangan itu kan sampean kan butuh berat apa? Kebaikannya toh. Nah, pada saat itu ya Al-Quran bisa gandol menjadi berat. Kalau itu kaitannya dengan yup-yupan karena panas, ya sampean butuh payung. Jadi sesuai pertolongan itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, coba lihat Pak Wawan surat 63 Pak. Ini penyesalan orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik itu seperti itu Pak. Coba lihat surat 63 ayat 9, 10, 11. Bu Tuti kalau udah ketemu silakan baca ayat 9-nya dulu, nanti baru Pak Wawan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu
dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya, masih ingat yang namanya Sa'labah itu. Sahabat yang dulunya miskin, ya minta didoakan Rasulullah supaya kaya raya. Nah, akhir kaya raya, harta bendanya itu bisa menyebabkan dia lupa dengan Allah. Sholatnya mulai keteteran, sunah-sunahnya mulai hilang, akhirnya sing wajib, akhirnya sholatnya riyo tok. Lho Pak, ya cucune wake akhirnya ngomong cucune gak sholat. Lho ngono lho, diseneni Gusti Allah. Ojo sampai anak-anak cucumu menyebabkan kamu lupa dengan Allah. Maksudnya ngono lho. Nek ana perintah-perintah Allah wae apa ya lakonono sih. Aku tak sholat dulu. Jan sik iki gentenan. Ojo kok terus alasane lho kan ngomong cucu, kan rusuh kabeh awakku. Loh, 3 alasan putune yo ganti ya benda ya. Ayat 10-nya Pak Wawan. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Loh, itu orang munafik itu seperti itu. Jadi orang-orang munafik atau orang-orang yang dimatikan Allah itu memandang dunia itu jelas sekali. Jadi orang-orang yang sudah mati itu pandangannya itu tajam. Setelah dia memandang dunia itu welo-welo, melihat ke belakang terhadap amalnya dulu waktu dia mati, ya dalam keadaan apa, husnul khotimah atau su'ul khotimah, di situ dia bisa melihat, bisa merasakan gitu loh. Kalau husnul khotimah ya damai, ya enak, dikubur itu menjadi taman-taman surga, barzahnya itu. Tapi kalau su'ul khotimah jadi taman neraka. Makanya tadi bilang, aku hidupkan kembali, aku tak bersedekah, aku tak beramal soleh. Kira-kira ngomong seperti itu berguna apa enggak kalau sudah masuk dalam kubur? Nah ini loh, Rahman Rohimnya Gusti Allah itu, kita itu dibilangi sama Gusti Allah, jangan seperti orang munafik seperti ini gitu loh. Makanya tadi dapat peringatan kita, oh ojo sampai aku koyo iku maksudnya. Terakhir 11-nya, Dan Allah tidak akan menunda kematian seorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi begitu ya. Makanya lebih baik ya seakan-akan kalau sampean melakukan sebuah kebaikan itu, sampean hati sampean dibisiki seakan-akan sampean akan mati besok begitu. Nah, misalnya bingung perkara loro, bingung perkara kebutuhan, masalah-masalah, lah wong sesuk wis mati kok. Lah opo sedih. Ngene ya. Lah opo sedih sesuk pe mati kok. Lah iya ngono lho. Wong omahku lho dudu iki lho. Kala omahku. Awakmu tuturana ngono supaya sampean gak merana, ya. Ngono lho tujuane. Ya, tapi nek wayahe kerja, sampean seakan-akan hidup selamanya. Ngono selama aku cek dawa umurku. Akhirnya timbul semangat. Ya, makanya itu tadi. Jadi perlu semangat, itu namanya roja. Wani, roja iku wani. Ya. Mari ngono wedi mau. Sesuk mati mau jenenge khauf. Lah, makane suwiwine manuk iku loro. Ya, sampean yo tangane loro kanan ambek kiri. Ya, ono roja wani mau ya dan khauf wedi. Lah nek sampean gak wedi ya terus piye lho.
Jadi ya perlu wedi. Makanya nabi-nabi itu berdoa, Rabbana dolamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, aku sudah berbuat dolim, ya Allah, ampuni aku supaya aku tidak termasuk orang-orang yang rugi loh. Itu baik loh Bu, mengakui diri kita itu orang yang jelek, banyak dosa, jaluk sepuro terus pokoknya ya, supaya sampean diampuni, kembali nanti diampuni. Makanya perlu ngaji. Lah ngaji ini adalah taubatan nasuha. Ngono. Ya, jadi dulu perbuatan yang pernah jenengan lakukan apa saja, Pak, wes gak usah disesali. Artinya ojo terus sampean ini sedih terus. Sampean sudah ada jalan yang terang sekarang. Ya, tapi kalau eling mengguri, bersyukurlah, ya Allah, aku dulu begitu, sekarang aku sudah begini. Terima kasih ya Allah hidayahmu. Ngono carane ya. Tapi nek sampean mengok mengguri terus, sedih terus, ra iso mlaku. Ya Pak, delok supion ngene. Ya disbel temen karo wong ngguri. Ya kala-kala ae delok supion yo. Aja kon delok ngene supion ngene. Ganjok omah-omah. Ya delok pandangan ke depan, kala-kala ngelirik supion. Oh ono truk gede. Lah ya caranya begitu ya. Jadi tolong diatur Al-Quran ini, karena ini namanya tartil. Jadi tartil itu kalau diaplikasikan dalam kehidupan ya tatanan kehidupan yang Qur'ani begitu itu. Ya bacaannya koyo ngono mau, tajwid ngono iku. Nek misalnya diejawantahkan ya kehidupan sing sak temene, hakiki namanya. Sesungguhnya tadi loh, hakko tilawati tadi loh, hati, saya singkat dengan hati tadi. Mudah-mudahan jenengan dengan metode seperti ini sampean nyampe yo dengan D5 belum. Sampean tak akan mencari dal 5 ngono iso ora? Dalam surat tapi ada dalnya 5. Bisa? Surat Al-Ikhlas itu ada dalil 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalil piro? Oh, iku kuncine ya, surat Al-Ikhlas. Lah nek sampean ikhlas yo iso apa-apa. Tapi nek sampean gurung ikhlas, gurung iso ngerti awakmu ku sapa. Lah, makane kudu belajar. Ngene iki lho. Belajar terus jadi murid sing apik, jadi guru sing apik, jadi bapak sing apik, jadi istri yang apik, jadi mbah sing apik, kok insyaallah iso. Pokoknya selalu terus ya, selalu mawas diri. Sak wayah-wayah kok dipanggil sama Gusti Allah yo tadi lo jarene Pak Wawan mau yo gak iso maju, yo gak iso mundur. Tapi masalah kualitas, Pak, ya. Kuantitas sampai kualitas gitu ya. Itu bisa berbeda, Pak. Ya, orang yang umurnya ada 70 tahun tapi dalam ketaatan, ada orang yang 100 tahun tapi maksiat terus. Apa yang di, Pak? Abot mana? Dia 70 tahun tapi dalam ketaatan, tapi ono 100 tahun umur tapi koyo mbaun ya apa. Nah, ojo. Pokoknya njaluk panjang umur tapi bil barokah wa bitaatillah sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Lah ngaji ngene iki iso ndadekno husnul khotimah. Tak korup dengan majelis-majelis Quran itu bisa menyebabkan husnul khotimah. Nah, nanti mudah-mudahan jenengan ini semakin paham dengan apa yang kita kaji ya Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana
taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin 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 ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.